Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ikhwahwidin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita aturaken datang Allah subhanahu wa ta'ala saking kenikmatan ingkang pun paringaken dateng kita sehingga saged kita manfaataken kangge tholabul ilmi wonten ing majelis ingkang mulia menika. Mugi kanthi lambaran niat ingkang ikhlas Allah badhe paring tambahan ilmu ingkang bermanfaat dhateng kita. Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, kelomben sampun kita awali surah Al-Lail, nembe kita kaji bagian muqaddimah, penjelasan awal saderengipun mlebet dateng penjelasan secara rinci. Insyaallah dalu menika mangke badhe tetep nerusaken langkung rumiyin penjelasan umum, penjelasan global sebagai muqaddimah mlebet dateng materi rinci. Nanging saderengipun kita perlu murojaah langkung rumiyin maos sareng-sareng surah Al-Lail ayat setunggal ngantos ayat terakhir inggih menika ayat selikur kangge nambahi nilai kesaenan kajian wonten ing saat menika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna
سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Nggih, cukup lumayan panjang. Mugi-mugi bermanfaat. Amin. Bapak Ibu jamaah ingkang kula hormati, kita sambung saking muqaddimah, penjelasan global, penjelasan secara umum kangge menghantarkan datang masuk pembahasan penjelasan rinci. Kelomben sampun kita awali kaji ingkang sepindah nama surah.
nama surah yang biasa kita kenal dengan surah Al-Lail. Tapi wonten nami sanesipun. Kang kalih makna Al-Lail. Lajeng ingkang angka 3 asbabun nuzul. Asbabun nuzul inggih menika penjelasan ringkasipun saking pemilik pohon kurma yang bakhil. Nanging asbabun nuzul riwayat menika dipun nilai dening Imam As-Suyuti nilainya dhaif. Allahu a'lam. Lajeng jumlah ayat pinten 21. Menika masuk golongan surah Makkiyah meskipun wonten perbedaan saking para ahli sejarah. Kenging menapa kok diperkuat menika surah Makkiyah berdasarkan beberapa alasan. Inggih menika rikala Abu Bakar biasa memerdekakan budak hamba sahaya, mung sing dimerdekake niku hamba sahaya yang lemah-lemah. Terus bapakipun ngendikan dateng Abu Bakar, mbok yao, ora ngaten to, mbok yao. Nek memerdekakan kuwi hamba sah sing kuat, sapa ngerti. Besuke itu toh. Besuke iku arep esoh membantumu dan bisa berguna. Nanging Abu Bakar rikala memerdekakan budak itu hanya mencari apa? Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan apa? Balas budi saking hamba sahaya menika. Lah menapa ingkang dipun tindakaken Abu Bakar menika saged dipun pirsani wonten ing surah Lail itu ayat 19. Yang pirsani ayat 19 niku orientasi Abu Bakar As-Siddiq dalam memerdekakan budak yang notabene budak itu lemah. Apa orientasi Abu Bakar? Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza, yaitu tidak ada seorang pun memberikan suatu kenikmatan kepadanya yang harus dibalasnya. Jadi tidak ada harapan untuk apa? Balasan. Ya, termasuk awake dhewe. Jadi nek melakukan satu kebaikan kepada orang lain jangan mengharap balasan. Ewadene kono ngapa? Bales kan dudu tujuan awake dhewe. Ning niki angel apa angel? Ya wis padha. Ngel apa angel? Kira-kira nek sing dibantu kuwi ora mungkin njo bales ngono, malah ora tau dibantu. Lah arep ngopo cah ketika ana ora urung yo. Nah,
ning justru bantu malah sing sekirane iso balekke, iso bales kan itu. Nah, jadi tidak mengharapkan balasan. Terus ingkang kalih dosa illa btigha wajhi rabbil a'la, tapi dia memberikan itu semata-mata apa? Karena mencari wajhi rabbihil a'la, wajah Allah, keridhaan Allah yang maha tinggi. Niki wajhi, wajah. Biasanya wong golek rai mula wajah. Jadi wajah Allah. Jadi bukan wajah manusia, tapi mencari wajah Allah, maksudnya keridhaan Allah. Itu yang dikehendaki siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Mencari wajah Allah. Nek bapak mau nyaranke berarti seolah-olah tidak mengharapkan wajah Allah, tapi mengharapkan siapa tahu nek budak kuat soban kesok bales apa yang diinginkan. Tapi itulah Abu Bakar mencari wajah Allah. Mula nek wong kae nek wong pekerja nek enek mandor dheweke semangat, ora enek mandor dheweke kendor. Ya toh, nek pekerja kae nyambut gawe semangat amarga eneng mandor ora ana dheweke kendor, berarti mengharap wajah sapa? Mandor kan gitu. Mengharap wajah mandor. Nah, kalau mengharap wajah mandor itu selagi ditunggoni semangat, tapi kalau mengharap wajah Allah, Allah itu senantiasa mirsani. Apapun kalau melakukan itu atas wajah Allah pasti semangat, karena Allah tidak akan bisa lepas dalam mengawasi kita. Lajeng ingkang ayat selikur wala saufa yarda, itu orientasi Abu Bakar. Kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Nah, itulah yang menjadikan penguat kalau surah ini masuk dalam makiyah. Jamaah yang berbahagia, lanjutan yang baru, keutamaan. Nah, keutamaan dari mana? Dari surah Al-Lail. Apa keutamaannya? Ada keutamaan apa pada surah Al-Lail ini? Nah, ada satu kisah yang kisah ini tertulis di dalam satu hadis sabda Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana kisahnya? Yaitu kisahnya Mu'az. Nah, kisahnya Mu'az. Gimana kisah Mu'az? Pernah Mu'az itu ditegur oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Mu'az ditegur Rasulullah? Mengapa ditegur?
Karena terlalu lama. Ngapa? Ketika mengimami sholat. Karena terlalu lama mengimami sholat. Nah, kisah selengkapnya sebagaimana hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, ia mengatakan begini. Ia siapa? Jabir mengatakan begini. Anna Mu'adz bin Jabalin, bahwasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mu'adz itu sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholat bersama Rasulullah. Summa ya'ti qaumahu. Nah, setelah sholat bersama siapa? Rasulullah, kemudian pulang mendatangi kaumnya. Fayusalli bihimus sholah. Maka siapa? Mu'adz itu melakukan sholat bersama siapa? Kaumnya, sebagai imam. Nah, ini bisa dijadikan satu pegangan. Misalkan sudah sholat bersama imam tadi, terus dia kembali di sana menemukan satu kaum, bisa lagi menjadi imam. Misalkan bapak sholat di masjid bersama imam, terus pulang. Nah, di rumah ibunya, anak-anak putrinya, atau anggota yang lainnya belum sholat. Nah, panjenengan di rumah bisa mengimami. Lah, Mu'adz juga begitu. Mu'adz telah sholat bersama Rasulullah, selesai kemudian pulang mendatangi kaumnya, dia menjadi imam sholat. Kenapa kok ditegur? Faqara'a bihimul baqarah. Mengapa? Karena Mu'adz itu membaca dalam sholatnya apa? Surah Al-Baqarah. Padahal jumlah surah Al-Baqarah berapa? 285 saya ngayal kayak. Jadi 286. Jadi Mu'adz mengimami kaumnya itu membaca surah Al-Baqarah yang jumlah ayatnya itu 286. Qala fatajawwaza rajulun fasalla sholatan khafifatan. Lantas ada seseorang, nah ini loh. Lantas ada seseorang yang keluar
Maksudnya ngapa? Maksudnya apa? Hah? Keluar dari sholat jamaahnya medot. Keluar medot dan ia melakukan sholat sendirian dengan ringkas. Jadi Mu'ad maca surah Al-Baqarah, enek wong medot sholat dewi. Sholat dewi. Ning sing diwaca apa? 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 Sing diwaca iki apa? Iki lho sing diwaca Mu'ad apa? Al-Baqarah. Mula terus enek wong medot. Ning kok nek mung maca kul huwa kok medot. Ya bangeten. Ada maca wadduha terus medot. Jangan wetin medot. Nah, ada orang yang mutus keluar dari sholat berjamaah karena yang dibaca surah Al-Baqarah dia sholat sendiri. Fabalagha dzalika Mu'azzan. Nah, berita ini berita apa? Wong sing medot sangka jamaah Mu'ad itu terdengar sampai Mu'ad. Terdengar sampai Mu'ad. Jadi mbah enek sing ngandani mbah pokoke terdengar sampai telinga Mu'ad. Nek kowe imam mau enek sing medot. Faqala, maka Mu'ad terus ngendikan bab krungu enek wong medot. Apa? Innahu munafik. Dia yang medot itu adalah munafik. Kata siapa? Kata Mu'az. Kata Mu'az. Wah, aku imam ke enak medot. Iya, ada medot. Wah, lah. Wong munafik itu. Kata Mu'az. Fa balagha dzalika rajula. Berita nek Mu'az ngarani wong sing medot mau wong munafik, kuwi krungu wong sing di arani genti. Krungu genti. Pelajaran ini enak ya. Krungu genti. Lah, krungune kok ngendi? Ora sah dirembuk. Lah Mu'ad mau krungu ngendi? Ora sah dirembuk. Pokoknya berita teko ngene Mu'ad ngomong munafik, krungu genti tekan sing diarani. Nah, kira-kira sampean ngono kuwi diarani munafik ngono krungu ngono piye kira-kira? Hah? Piye? Nah, karena orang tadi dengar diarani munafik, fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Maka orang tadi terus ngapa? Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapa? Ngapa? Nek wong Jawa ngarani apa? Wadul. Wadul. Wadul faqala. Lah iki lho wadul iki. Faqala. Ya Rasulullah, wahai Rasul. Inna qaumun ta'malun bi aidina. Sesungguhnya lah ini sesungguhnya kami
adalah kaum kami siapa? Kami siapa? Wong sing wadul mau sing diarani munafik karo Mu'ad. Kami ini ya Rasul kaum yang bekerja dengan tangan-tangan kami. Bekerja dengan tangan-tangan kami. Nah, wataski binawa dihiha, di samping kami ini juga mengembala ternak. Lah pripun kula niki wong nyambut gawe dengan tangan-tangan kami, juga pengembala kambing. Loh, sholat kok. Nah, jadi dia punya alasan gitu loh. Dia juga punya alasan. Wah, pasti wasal Baqarah. Kula nggih mboten kuat niki wong pun nyambut gawe. Wah. Fa inna Mu'adzan shalla binal barihah. Nah, di sini nih. Saat itu Mu'adz mengimami kami semalam itu membaca surah Al-Baqarah diwadulke. Nah, mula medot faza'ama anni munafik. Nah, bareng kula niki napa? Medot. Dia menuduh saya napa? Munafik. Nah, kula tuh dituduh munafik ya Rasul. Nah, iki berarti kan ora apa? Ora trimo. Ning eloke wadule nyanggone Rasul. Ning iki antem-anteman rampung ora? Nah, ini baiknya wadul kepada Rasul. Nah, setelah itu diwadulke kepada Rasul, faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ngendikaake, ya Mu'adz. Nah, ya Mu'adz, afattanun anta. Ngendika ngene iki salasan sampai Rasul 3 kali. Ya Mu'adz, afattanun anta. Sinten sing pirsa? Wahai Mu'adz, apakah kamu akan tukang pembuat fitnah? Itu dingendikake Rasul sampai 3 kali untuk menegur Mu'adz. Wahai Mu'adz, apakah kamu akan tukang pembuat fitnah? Maksudnya apa ini? Angel toh? Angel ya. Maca terjemah tanpa ada penjelasan bingung cari kandak ya. Iki wong nyambut gawe kaya ngene rekasane. Kowe dadi imam maca Al-Baqarah ki gak kuat medhot, mbok arani munafik. Toh? Nah, apakah kamu akan tukang pembuat fitnah? Mu'adz, maksudnya apa? Memicu orang untuk enggan sholat, maksudnya begitu. Apakah kamu akan tukang pembuat fitnah? Itu nanti menjadikan, memicu orang itu enggan sholat. Kira-kira umpama Tegalrejo iki imame maca Al-Baqarah sak rampunge, nek nganti ora apal maca Quran nek ngarepe pamane ngono kuwi, kira-kira sampean dadi makmum medhot ora? Iki mau upama semangat men sampean iki. Medhot yo nek
medhot to nek jarene. Iki mengupa, moro semangatan medhot ngono ya. Ya. Asuwene ra jamak. Rumasane sedina ngeret. Tandur jengking. Ora rampung-rampung, salat rumasane terus Al-Baqarah. Nah, lah kudune kan maca apa? Kudune kan maca apa? Qul huwele ngono. Qul huwele. Nah, akhirnya Rasulullah ngendikan begini. Iqra. Lah, terusan niki, Iqra, baca saja Muaz. Baca saja apa? Wasyamsi wa duhaha. Nek kene dawa. Aja Al-Baqarah. Wacan wae wasyamsi wa duhaha. Cek dawa. Oh, dawa. Utawa apa? Sabbihis marabbikal a'la. Ya dawa. Bila piye ta? Wa nahwaha, atau semisalnya, sebanding ki apa? Wasyamsi wa duhaha, terus sabbihis marabbikal a'la, semisal iki apa? Sing sak padha kuwi. Nah, ini dalam riwayat Imam Muslim, Muaz itu menjalankan imam dalam sholat isya. Ngon sholat isya. Padahal wong nyambut gawe wis maghrib wis rekoso-rekoso pengen turu-turu toh, wis nglentuk-nglentuk ngono toh. Wah, diwacake surah Al-Baqarah itu sholat isya. Nah, nek hadis tadi Rasulullah memberikan satu gambaran wasyamsi wadduhaha sabbihisma rabbikal a'la, dalam riwayat Muslim yang lainnya itu ada tambahan sing semisal ditambah gini, faqra, maka bacalah saja Mu'ad bisyamsi wa duhaha, sama nggih. Terus sabbihis marabbikal a'la, sama nggih. Terus Iqra bismi rabb. Nah, Iqra kuwi sebanding. Ya dawa to kuwi sebanding. Atau walaili idza yaghsha. Lah niki sing jumbuh karo pembahasan awake dhewe enten niki. Berarti apa? Rasulullah merekomendasikan, sekali lagi, keutamaan surah Al-Lail ini. Rasulullah merekomendasikan untuk bisa dibaca ketika sholat isya. Itu direkomendasikan oleh Rasulullah. Maka ada keutamaannya di sini. Siapa yang merekomendasikan baca surah Wal-Laili idza yaghsha? Rasulullah. Kepada siapa? Mu'adz. Karena waktu itu Mu'adz sebagai imam membaca surah Al-Baqarah gara-gara ada orang yang medhot di tengah perjalanan. Lah engko nek imam kene maca Wal-Laili idza yaghsha, sak rampunge medhot. Ya aja, kowe direkomendasikan Rasulullah masa cek medhot. Ya nek Al-Baqarah medhot, melu-melu kuwi kene iki Wal-Laili direkomendasikan kok. Apa meneh nek mung inna atoina. Milih ndi? Wal-Laili apa inna atoina? Alampurah.
semakin banyak hurufnya semakin banyak pahalanya. Lah siki walaili idza yaghsha dengan inna a'tayna panjang mana? Panjang walaili. Nah, kebaikannya banyak yang mana? Walaili. Tapi nek dipraktekke milih inna a'tayna apa walaili? Bolah serang genah kowe. Ya, itulah keutamaan surah Al-Lail, direkomendasikan Rasulullah untuk dibaca dalam sholat Isya. Memang Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kalau menjadi imam itu hendaknya apa? Hendaknya apa? Meringankan berdasarkan hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari, Imam Muslim. Terus pundi an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala apa? Bersabda, idza shalla, apabila salat ahadukum, salah satu dari kamu itu, linnas, maksudnya menjadi imam pada manusia. Jadi nek sampeyan itu jadi imam dalam sholat untuk manusia, fal yukhaffif, maka ringankanlah. Nah, jamaah itu angin segar iki. Nah, terus kena udal ya to kandhani kok ina atoina wae. Kok ringankan kok. Nek ora ana Al-Baqarah yo ngono ngarep dhewe wae. Heeh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alif lam mim. Allahu akbar. Lagi malah saya ngukuli inak toina kuwi. Fal yukhaffif, ringankan. Maksudnya ringankan ini bagaimana? Tidak akan mengurangi apa? Ketentuan-ketentuan yang telah menjadi ketetapan di dalam sholat. Jadi rukunnya, syaratnya itu ya tetap terpenuhi. Fal yukhaffif, jadi tidak terus langsung hud enggak. Mengapa kok disuruh ringankan? Fa inna minhum, maka sesungguhnya para makmum itu, ngono lho ya. Jadi sing do makmum kuwi ketika Rasulullah ad-dhaif, ada yang lemah. Jadi jamaah kuwi kondisine lemah, enek sing lemah. Ngadeg suwe-suwe gak kuat, wis lemah, keder pisan.
wasaqim, dan ada juga jamaah itu yang sakit, wis pilek campur watuk ditambah meriang, wah wis jakete double loro sisan. Nah, ngono kuwi perlu dipertimbangkan. Pernah kok Rasulullah itu sholat memperingan karena dengar anak nangis. Rasul menggambarkan kaya ngopo susahe ibu eri kalau krungu anak nangis. Terus diperingan Rasulullah. Nah, berarti apa? Ketika itu memang ada anak yang dibawa ke masjid. Jadi kok kene yang ngono. Mungkin lagi imam, ana cengar, ojo lu ngungkung wae. Imame. Oke. Bareng itu langsung salam, seneni malahan sing nggawa anak. Ya jangan. Pemimpin harus bijak sana. Rasulullah aja langsung dipersingkat kok. Diperingan mengetahui perasaan ibunya kaya ngopo susahe ngrungokke anake sing nangis. Luar biasa kan? Nah, jamaah itu lemah, ada yang lemah, ada yang sakit. Wal kabir, apa kabir? Ada yang tua, sudah tua, udah tua, ngadeg wis sapate jejeg wis ndoyong neng ngarep, nek randang-dang bandule blek nyang ngarep kok. Oh, wis mentelungin terus kok. Maka fal yukhaffif, ringankan. Wa idza shalla ahadukum linafsi. Nah, ini Rasulullah. Sekiranya kamu sholat sendirian, nah, nek kowe sholat ngijen, fal yutawil, wes dawakno masya saka repmu, wes nek imam ringan, nih nek ngijen dawakno apa malah dibalik. Nek pas jadi imam suwe, nih pas ngijen ngono kuwi. Iya. Wah, pas jadi imam ya dawak-dawake lho. Ambar ngijen. Justru seperti ini petunjuknya, imam ringankan, ngijen dawakno. Nah, kok ngijen? Iya, misalkan sholat lail, panjangkan. Iya, panjangkan. Sip kok. Punya hafalan yang banyak, terus begitu. Hebat banget itu. Karena apa? Bermunajat, sholat itu seolah-olah bercakap-cakap dengan Allah. Senang nggak bercakap-cakap dengan Allah? Ih, mestinya gitu. Semakin lama semakin senang mestinya. Orang itu kalau cintanya kepada Allah, ketika ketemu dengan yang dia apa? Cintai, senang nggak? Senang, pengen pisah nggak? Kok meneng? Nek ketemu dengan yang dicintai, setelah ketemu pengen segera pisah nggak? Alah porah. Iya. Orang itu kan sudah ketemu dengan yang dicintai, ketika ketemu ndak mau, ya gelem nah, ndak mau cepat-cepat berpisah, kan begitu. Ketika kita cinta kepada Allah, ketemu dalam sholat lama, maka Rasulullah ketika sholat dalam satu riwayat dulu itu sampai kakinya bengkak karena lamanya berdiri. Awak itu pernah sikile bengkak ya? Pernah. Ngapa? Oh, untuk tawon.
Sleo. Dah, kandungan umum. Kandungan umum. Kandungan umum dari surah Al-Lail. Ayat 1 sampai 21 ada kandungan umumnya. Satu, apa kandungan umum di dalam surah itu? Nek panjenengan wis maos wingi nika dan memahami artinya dari 1 sampai 21 itu akan mendapatkan satu gambaran. Apa? Surah Al-Lail itu sebagai motivasi. Apa motivasi? Dorongan. Apa? Untuk menjalankan amalan. Jadi motivasi untuk menjalankan amalan yang mendatangkan keberuntungan. Ada semangat. Setelah mempelajari surah Al-Lail, nanti akan muncul semangat untuk melakukan amalan yang mendatangkan keberuntungan. Dan sebagai peringatan dari perbuatan yang mendatangkan kesengsaraan. Itu kandungan umum yang pertama. Namanya kandungan umum, itu ya seluruhnya dicakup menjadi satu kandungan umum masalahnya. Dan ngambil seperti ini juga tidak mudah kalau bukan ahlinya. Jadi isinya motivasi untuk melakukan kebaikan dan peringatan perbuatan yang mendatangkan kesengsaraan. Yang kedua, Allah menjelaskan kepada kaum mukminin. Jadi Allah menjelaskan kepada kaum mukminin dan keutamaan amalan mereka. Mereka siapa? Mereka orang mukmin. Jadi Allah itu menjelaskan tentang kaum mukminin dan keutamaan amalan mereka. Bagaimana ke kaum mukminin dan keutamaan amal? Bisa dilihat ayat 5 dan 6. Bisa dilihat ayat 5 dan 6. Fa amman a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, ini bagi siapa ini? Orang beriman dan bertakwa. Itu potret kaum mukminin. Yang keenam, wasaddaqa bil husna. Potretnya orang mukmin membenarkan adanya pahala yang terbaik. Apa maksudnya? Surga. Itu potret kaum mukminin yang ada pada ayat ini. Masih nomor 2, di samping menjelaskan kaum mukmin dan keutamaannya, juga menerangkan kaum musyrikin. Masih nomor 2 ini, menerangkan kaum musyrikin dan keburukan amalan mereka. Jadi apa ini? Kebalikan, betul. Kebalikannya wong mukmin. Lah bagaimana penjelasan kaum musyrikin dan keburukan amalan mereka? Bisa dilihat ayat 8 dan 9.
Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, siapa ini? Kaum musyrikin. Sembilannya bagaimana? Wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala terbaik apa? Surga. Nah, ini nomor 2, potret antara orang mukmin dan potret antara orang musyrikin. Kandungan yang ketiga, sudah 1 jam lebih. Allah menjanjikan ganjaran istimewa untuk kaum muslimin. Kandungan yang ketiga, Allah menjanjikan ganjaran istimewa untuk kaum muslimin, baik di dunia ataupun di akhirat. Ganjaran istimewa bagi kaum muslimin. Nah, ini bisa dilihat di ayat 7. Seperti apa? Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami Allah kelak akan menyiapkan baginya siapa? Kaum mukmin jalan yang mudah. Dan masih nomor 3, lanjutnya, dan Allah menjanjikan ganjaran yang setimpal untuk orang yang tidak beriman dengan amalan mereka. Apalagi nih, kebalikan. Dan Allah juga menjanjikan ganjaran yang setimpal untuk orang yang tidak beriman dengan amalan mereka. Dilihat seperti apa, yaitu ayat 10. Fasanu yassiruhu lil usra. Apa? Nah, kesukaran. Kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar atau sulit. Wis kita sudah nyambung san. Semboyah. Yang keempat, Allah mengutus para rasul untuk memberikan arahan kepada manusia. Itu gambaran umumnya. Allah mengutus para rasul untuk memberikan arahan kepada manusia. Wahai manusia, kan begitu. Arahannya seperti apa? Dilihat ayat 14. Lihat ayat 14. Bagaimana? Fa'anzartukum naran talazza. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. 15. La yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Ini peringatannya. Ayat 16, allazi kazzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari apa? Iman. 17, wasayujannabu al dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Terakhir, kandungan umumnya adalah hidayah di tangan Allah. Dilihat ayat 12. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberikan petunjuk. Nah, gambaran umum
ini mengakhiri pembahasan secara global umum dalam muqaddimah surah Al-Lail. Insyaallah pertemuan ingkang dateng kita badhe mlebet dateng penjelasan rinci per ayat dari surah Al-Lail. Mugi-mugi tetap kaparingan sehat, kuat, sehingga kanthi kekuatan lan kesehatan terus kita pacu untuk mempelajari ayat-ayat Allah sesuai kemampuan kita masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.